offering service or help. Offering service or help. Dalam bahasa Indonesia, menawarkan jasa atau bantuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita sering menawarkan bantuan terhadap orang lain, sering menawarkan jasa terhadap orang lain, atau bahkan juga kita sering meminta bantuan kepada orang lain. Nah, dalam topik ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan bahasa yang tepat untuk menawarkan jasa atau bantuan, atau untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, bagian dari topik ini, yaitu offering service or help. Ini digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan terhadap orang lain. Apa saja ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan help or service? Yang pertama, kita lihat di sini, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Itu otomatis kita sudah menawarkan bantuan, ya. Atau, can I help you? Can I do something for you? Ada yang bisa saya lakukan untukmu? Mau saya bawakan minuman? Atau mau saya belikan sesuatu yang bisa dimakan untukmu? Ya, kita bisa perhatikan ini beberapa contoh untuk menawarkan bantuan atau jasa terhadap orang lain. Yang paling sering kita gunakan barangkali can I help you? Ya, yang ini ya. Pasti ininya ini sering kita gunakan, atau what can I do for you? Ini juga sering kita gunakan. Tapi kamu boleh melihat contoh-contoh lain yang ada di sini, boleh menggunakan can I do something for you dan seterusnya. Ya, bantuan yang kita tawarkan tidak selalu diterima atau ditolak oleh seseorang. Artinya, bantuan itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada refusing service or help. Ya, berarti menolak tawaran yang diberikan orang lain ke kita, atau orang lain menolak tawaran yang kita berikan. Ya, expressions yang biasa digunakan mulai dengan no, thank you. Ini penolakannya sopan, sekalipun dia menolak tawaran, tapi tetap dia bilang terima kasih. Terima kasih karena sudah berniat untuk membantu kita. Tahu, that's very kind of you, kamu memang baik. Tetapi ada kata but di sini yang menjadi keyword dari penolakan atau review service atau help-nya. Kasih alasan kenapa ditolak. Thank you for offering, but nah, sama seperti yang di atas. Terima kasih sudah menawarkan, tapi ya, ini juga termasuk sopan. Kemudian, no, I can manage, thanks. Tidak usah, saya bisa sendiri, terima kasih. Nah, dalam setiap penolakan yang dia sampaikan ada disebutkan di sini thanks, yang artinya berterima kasih atas niat dari si pemberi bantuan. Oke, itu kalau dia menolak. Nah, bagaimana kalau dia menerima bantuan atau jasa yang ditawarkan oleh orang lain? Ya, kalau kita menerima, kita bisa bilang ya, thank you. That's very kind of you. Kamu baik sekali. Thank you very much. Yang jelasnya, ketika kita menerima bantuan atau jasa, kita pasti mengucapkan terima kasih. Okay, you can see here the example of offering service atau help. Ini contoh dari menawarkan jasa atau bantuan. Coba anak-didik kami perhatikan semua, yang manakah di dalam dialog ini yang menjadi ekspresi menawarkan jasa atau bantuan. Ya, betul sekali. Yang ini dia. Can I help you? Dia menawarkan bantuan kepada orang lain. Dalam hal ini, Billy kepada ayahnya. Kemudian, apakah bantuan itu diterima atau ditolak? Accepted or refused by his father? Ya, jawabannya tawaran itu diterima dengan adanya kata yes, please clean the soil from the grass after I hoe.
Ya, tolong bersihkan tanah dari rumput setelah saya cangkul, kata ayahnya. Jadi ini dalam dialognya ini ada menawarkan jasa, yaitu can I help you, dan di accept atau diterima oleh ayahnya dengan statement yang begini. Oke, cukup jelas ya. I think it is so simple actually. Kalau kamu perhatikan, pastinya simple dan mudah dipahami. Well, kalau tadi kita sudah belajar mengenai cara menawarkan jasa atau bantuan, sekarang kita perhatikan ada di sini asking for help. Dalam bahasa Indonesia, meminta bantuan. Pastinya kita sering meminta bantuan kepada orang lain. Nah, ungkapan-ungkapan yang bagaimana untuk menyatakan permintaan untuk dibantu? Ya, perhatikan di kolom yang ini, ya, asking for help. Can you help me? Maukah kamu bantu saya? Could you please give me a hand? Give me a hand. Artinya bukan memberikan saya tangan, tapi memberikan saya bantuan. Maukah kamu beri saya bantuan atau maukah kamu membantu saya? Kemudian ada di sini, pass me the sugar please. Tolong ambilkan gulanya. Atau, would you mind to buy me some food? Maukah kamu belikan makanan untukku? Atau, could you please open the door? Maukah kamu membukakan pintu? Ya, kalau kamu perhatikan, untuk asking for help boleh menggunakan can you, would you please, atau di sini ada please ya, please, atau would you, atau could you lagi di sini ya. Itu adalah keyword yang digunakan untuk asking for help atau meminta bantuan. Nah, sama seperti tadi tawaran jasa atau bantuan, bisa ditolak, bisa diterima. Ya, kolom yang ini berisi ekspresi yang kita gunakan untuk menerima bantuan. Boleh yes, I can, okay, no problem, okay, here you are, pass me the sugar please, okay, here you are. Itu kalau kita menolak, menerima permintaan tolongnya. Certainly, tentu saja, no problem, gak masalah. Nah, kalau ada menerima berarti ada menolak. Kalau kita menolak untuk membantu orang lain, boleh kita buat I'm sorry ya, biar lebih sopan gunakan kata I'm sorry, I can't. Boleh juga di sini sorry I am busy, maaf saya sibuk. Oke, sorry di sini. Ya, sorry juga ada di sini. Jadi biasakan menolak dengan cara yang sopan dengan menggunakan kata sorry. Okay, you can see here that is an example of asking for help. Which one is the expression of asking for help? Yang manakah ekspresi yang meminta bantuan di sini? Ya, Mia, may I borrow your dictionary? Bolehkah saya meminjam kamusmu? Saya ingin melihat arti dari sebuah kata baru, katanya. Kemudian, apakah permintaan tolong itu diterima? Yes, ada kata sure di sini. Tentu saja, here you are. Tentu saja, ini silahkan pinjam, katanya. Okay, so easy actually. Jadi, kalau kurang jelas, boleh diperhatikan lagi dari